Ketika Anda sering menggunakan Laravel, mungkin episode ini akan sangat berarti bagi Anda, tetapi ketika Anda bukan pengguna Laravel, maka Anda bisa skip ke video selanjutnya. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang jika kita lihat pada view, di sini ada folder out, ada login.blade.php. Nah, jika Anda lihat di sini tidak ada highlighting di sini. Dia warna putih, seperti misalnya ini tidak teridentifikasi bahwa ini bahasa apa gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya Blade plugin, kan gitu. Nah, oleh karena itu silakan Command Shift X pada Mac atau Control Shift X seperti biasa. Saya sini akan cari yang namanya Blade. Nah, ketika misalnya Anda lihat di sini ada pilihannya Blade Snippet yang pertama, maka ini yang akan saya install. Maka saya akan tekan install di sini atau bisa langsung pergi ke sini, install di sini bisa juga seperti itu. Oke, mungkin Anda berpikir kenapa saya install Blade Snippet. Itu hanya karena ketika misalnya kita install yang ini atau Blade Snippet ini, maka dia akan langsung menginstalkan kita seperti ikonnya dan juga sintak highlightingnya. Nah, jika Anda lihat di sini sekarang warnanya juga sudah berbeda. Tadinya putih, sekarang sudah berwarna sesuai dengan tim yang kita punya. Jadi misalnya ketika saya switch tim ini ke misalnya ke Monokai Pro misalnya, maka dia akan sudah langsung berwarna merah juga yang tadinya warna putih. Oke? Maka saya akan balikan ke OneDuck Pro karena terlalu membawa merah ya. Color Theme OneDuck. Selanjutnya saya akan praktekkan di sini masalah snippet ya. Ketika misalnya kita buat di sini if, ya kan ada if beberapa pilihan di sini. Warna yang kita butuhkan adalah b:if, artinya blade if. Maka jika saya buat di sini b:if, yang keluar itu adalah blade syntax untuk membuat if condition. Misalnya saya buat di sini if user, nah di sini saya akan buat kodenya seperti itu kira-kira. Nah, cuman permasalahannya di sini adalah ketika saya buat di sini kali brackets 2 kali, saya ingin dia otomatis space-nya itu ada seperti ini. Jadi saya ketikkan di sini user name misalnya. Seperti itu kira-kira. Tanpa harus saya ketik di sini kali brackets 2 kali, terus saya akan pergi ke sini dan saya akan pergi ke sini dan baru saya buat variabelnya seperti ini. Yang mana itu sangat memakan waktu dan saya tidak suka seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan install lagi Command Shift X kembali dan pilih lagi Blade di sini ya, dan kita akan cari untuk Laravel Blade Spacer. Nah, ini gunanya untuk itu gitu. Maka jika kita install sekarang, nah jika ada di sini ada previewnya juga ya, ketika misalnya kita buat seperti itu langsung dia muncul. Oke. Maka sekarang jika Anda lihat sudah terinstall karena di sini sudah berubah bacaannya menjadi uninstall, maka saya akan lihat di sini kali brackets ya, seperti ini misalnya. Ya, langsung dia ada space-nya ya jika Anda tidak tahu. Coba dulu untuk fontnya saya besarkan sedikit biar supaya Anda melihat apa yang kita kerjakan. Ya, kira-kira seperti itu. Maka nanti misalnya ketika ingin membuat username atau memanggil variabel, saya tinggal perlu mengetikkan kali brackets 2 kali seperti ini, yang kiri aja, maka dia langsung akan membuatkan space untuk kita, which is itu sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana untuk snippet yang lainnya seperti for each? Ya bisa juga. Anda buat di sini for each misalnya, maka akan langsung di sini keluar b:for each. Ketika misalnya saya enter, maka dia akan langsung memberikan collection pastinya untuk kita dan dia buat item di sini dan langsung kita buat di sini misalnya ya kan div. Misalnya saya buat di sini 2 kali bracketsnya dan saya buat di sini item title misalnya seperti itu. Nah, itu untuk auto complete blade-nya ya. Nah, mungkin Anda berpikir ketika misalnya saya mempunyai command line, ya kan saya bisa di sini ketik php artisan make controller post controller misalnya seperti itu. Ketika ingin membuat controller, oh saya sudah punya post controller, maka saya akan buat misalnya user controller misalnya seperti itu. Maka dia akan membuatkan controller untuk saya. Tapi apakah lebih hebat ketika misalnya Anda bisa memainkan terminal tepat pada Visual Studio Code Anda kan gitu. Nah, oleh karena itu Anda bisa melihat di sini ada bacanya terminal ya. Ketika misalnya Anda tekan Control Shift Backtick, maka dia akan membuka terminal untuk Anda. Karena di sini juga ada shortcutnya ya kan, seperti itu kira-kira. Maka jika saya buat di sini PHP artisan make controller some controller misalnya seperti itu, maka dia akan langsung membuatkan saya controller seperti biasanya. Jika kita lihat di sini ya ada app HTTP controller, maka dia sudah membuatkan controller untuk kita. Tapi ada yang lebih hebat lagi ketika misalnya Anda tidak perlu terminal sama sekali, which is kita akan menggunakan artisan dari plugin Visual Studio Code itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya akan shift Command X lagi. Di sini saya akan ketik artisan, maka akan muncul di sini Laravel artisan yang bisa kita install sekarang ya. Install, kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Maka jika sudah sekarang, saya akan Command Shift P dan ketik di sini artisan. Maka jika Anda lihat di sini ada beberapa pilihan yang mungkin membuat Anda bingung ketika Anda tidak tahu Laravel, tapi ketika Anda sudah ngerti Laravel, ini pasti akan sangat familiar untuk Anda. Tekan untuk menampilkan itu Anda cukup tekan Shift Ctrl P atau Shift Command P pada Mac ya. Maka saya bisa di sini artisan. Maka untuk Mac controller coba kita lihat Mac controller.
Ya, di Mac controller saya ke enter, maka saya buat di sini misalnya phone controller. Misalnya seperti itu. Maka akan ada pilihan di sini apakah basic, resource atau API. Maka di sini saya akan pilih resource. Yes. Should this reference a model? No bisa. Yes bisa. Di sini akan ketik no karena saya tidak mempunyai model untuk itu. Enter. Maka dia langsung membuatkan phone controller beserta resources-nya juga ya. Which is sangat luar biasa ketika Anda berpikir harus ke command line untuk membuat sesuatu. Misalnya Anda ingin membuat model, tekan command shift P lagi, kemudian Anda ketik artisan make model misalnya, seperti itu. Maka langsung di sini ada artisan make model. Sangat luar biasa dan sangat cepat sekali. Oke, saya rasa untuk penggunaan Laravel dengan Visual Studio Code itu sangat clear ya. Tidak ada lagi yang perlu Anda khawatirkan karena semua sudah ada di sini. Oh, by the way, satu lagi, ketika misalnya Anda buka web.php itu pada rootnya, sorry, tadi mungkin Anda tidak tahu apa yang saya ketik. Saya ketik itu command P pada keyboard, langsung saya ketik di sini web.php, maka itu akan langsung muncul di sini file yang saya cari. Itu kerennya Visual Studio Code ini. Atau misalnya saya ingin mencari user controller yang baru saja saya buat tadi, misalnya command P atau control P, saya ketik di sini user controller, kan gitu. Maka akan saya ketik di sini controller, maka dia akan muncul. Dan ketika misalnya Anda command P lagi, Anda command P lagi, Anda command P lagi, dia akan melihat semua file yang baru saja Anda buka. Ya kan? Sangat luar biasa sekali kencangnya. Tapi yang jelasnya kita akan pergi ke web.php ya. Nah, di sini ketika saya tidak salah, ketika Anda menggunakan Laravel Blade Snippet, mungkin tidak bisa menggunakan root seperti ini. Ya kan, tidak ada autocomplete-nya. Nah, oleh karena itu mungkin Anda bisa install plugin satu lagi yang namanya Laravel Snippet, atau kita buat di sini coba snippet. Ya, memang ada di sini dari Winnie Lee juga, tapi saya tidak merekomendasikannya karena ya untuk ngetik root itu kan sangat simple. Cuman kita butuh di sini misalnya root get. Ya kan? Baru kita buat di sini parameter pertama dan parameter kedua. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menunjukkan fastnya lagi ketika Anda menggunakan Laravel, ya kan, saya punya tips untuk Anda. Anda tidak perlu install yang tadi, melainkan Anda ketik rg, Anda tab, itu langsung membuatkan root get. Ketika Anda buat RP di sini, maka itu akan membuatkan root post. Oke? Nah, oleh karena itu saya akan buat command shift P lagi. Saya akan buat di sini snippet. Configure user snippet. Saya akan buat di sini new global snippet file, dan kita akan buat di sini making new root forget. Misalnya seperti itu. Saya akan enter. Untuk itu saya akan select semua dari penutup ini sampai pembukanya ya. Di sini saya akan tekan command slash, maka dia akan uncomment yang ada di sini. Dia akan menghilangkan slash ini ya. Oleh karena itu di sini scope-nya yang pastinya itu adalah PHP, dan saya ingin prefix-nya itu adalah RP, dan coba kita buat di sini untuk description itu making a root get for Laravel. Misalnya seperti itu. Oke, di sini saya akan buat parameter pertamanya pasti S1, kita akan buat di sini root get. Di sini saya akan buat seperti ini, dan di sini saya akan buat juga seperti ini. Maka di sini saya buat S2, dan di sini S1, dan ya di sini as always pasti S0. Oke, saya akan buat di sini juga untuk semikolonnya juga, biar supaya kita tidak perlu mengetikkan semikolon lagi ya. Oke, ketika sudah, maka sekarang misalnya saya buat di sini rg. Saya buat snippetnya itu root get, sementara di sini root P ya. Coba kita buat sini rg, dan saya akan ketik di sini lagi rg tab, maka dia akan membuatkan parameter pertama dan parameter kedua, biasanya untuk controllernya ataupun callback functionnya. Oke, lanjut kita akan buat lagi untuk post, tetapi saya tidak akan membuatnya sendiri, melainkan Anda yang akan membuat itu sendiri, which is itu sangat luar biasa sekali. Ketika misalnya Anda bisa membuat rg, maka Anda bisa membuatkan rp untuk root post, pastinya seperti itu. Oke, jika sudah, maka sudah clear, dan saya akan melihat Anda di video berikutnya untuk mengenal lebih jauh lagi bagaimana menggunakan atau menguasai Visual Studio Code. See you then.